Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik yang di gereja maupun yang di rumah, kami ucapkan selamat malam dan shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk bertemu sekalipun secara daring untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pemahaman Alkitab pada bulan katekese ini, pemahaman Alkitab yang kedua, yang nanti kita akan bersama pelajari dari 2 Korintus bab 12 ayat 9 sampai 10 dengan judul nanti bersyukur dalam kesesakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan mengawali dengan bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 18 bait yang pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menuntun, dan memberkati kami dari awal hingga akhir kegiatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pimpinan dan berkat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang akan kita pahami bersama-sama pada malam hari ini, kita ambil dari 2 Korintus bab 12 ayat 9 sampai 10. Mari kita bersama-sama siapkan, dan nanti Mbak Clara bacakan ya ayat yang akan kita bahas bersama dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Mbak Clara, dipersilakan. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Ya, terima kasih. Sekarang mari kita bersama-sama terima
ayat-ayat tadi kita diskusikan bersama, kita pahami bersama dengan judul bersyukur dalam kesesakan. Bersyukur dalam kesesakan. Nah, bersyukur itu apa dan kesesakan itu apa? Bersyukur itu berterima kasih, ucapan terima kasih yang merupakan ungkapan seseorang yang telah menerima baik itu kebaikan, kemurahan, dan sebagainya. Nah, kalau kesesakan itu apa? Apa Pak Yoto kesesakan itu? Ya, kesesakan menurut saya ini merupakan suatu peristiwa pergumulan yang membuat hati kita itu tidak nyaman. Tidak nyaman, ya. Jadi bersyukur itu tadi berterima kasih, kemudian dalam kesesakan itu ketidaknyamanan, tekanan, situasi yang tidak mengenakkan dalam kehidupan. Nah, Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana berterima kasih itu? Kita umumnya sering mendatangi doa syukur atau syukuran itu pada suasana-suasana yang menyenangkan, suasana-suasana yang menggembirakan. Bapak Ibu tentu pernah mendatangi acara doa syukur. Nah, itu memang umumnya dan lazimnya seperti itu. Tetapi kita akan pelajari ayat-ayat pada malam hari ini, bersyukur di dalam kesesakan. Bagaimana kita bisa bersyukur di dalam suasana yang tidak nyaman tadi, yang merasa sesak, ya, ribet, ya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pada saat ini sedang atau masih di dalam pergumulan berkenaan dengan pandemi COVID-19 atau pagebluk yang pada sampai saat ini belum selesai. Bahkan kita belum tahu juga sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi puji Tuhan bahwa saat-saat ini kita sudah ada kecenderungan trennya mulai turun, mulai membaik, terutama di daerah kita ini. Kita perlu dan senantiasa bersyukur atas kondisi yang semacam ini. Sekalipun demikian, kita tetap menjaga dan menerapkan protokol-protokol kesehatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa berkaitan dengan pandemi yang kita rasakan ini menimbulkan kesesakan-kesesakan, baik itu berkenaan dengan kesehatan fisik maupun juga non fisik, yaitu secara psikis kejiwaan kita itu tentu ada yang terdampak. Demikian juga kondisi-kondisi seperti perekonomian dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dengan kondisi yang seperti itu tentu berdampak pula terhadap kecemasan, mungkin merasa khawatir, takut, cemas, dan sebagainya. Nah, dengan demikian maka itu akan berdampak juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai anak-anak, pemuda, orang dewasa, demikian juga bagi warga lanjut usia. Dan itu tidak pilih kasih. Semua
merasakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dalam keadaan yang seperti itu kita dimampukan untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kita tadi sudah membaca dari surat Bapak Paulus atau Rasul Paulus yang menyampaikan tadi, kita baca bersama dari 2 Korintus tadi, bab 12 ayat 9 dan 10 tadi. Di sana disampaikan bahwa Bapak Paulus itu nampaknya merasakan hal yang berat. Jadi dalam kesesakan yang berat. Kalau kita baca tadi tertulis di sana bahwa sampai 3 kali Bapak Paulus itu berdoa kepada Tuhan supaya suruhan iblis itu dihilangkan dari dirinya. Akan tetapi Tuhan tidak berkenan. Sampai 3 kali Rasul Paulus berdoa, ini dapat kita maknai bahwa kesesakan yang dirasakan oleh Bapak Paulus itu benar-benar berat. Mengapa? Karena kita tahu bahwa ketokohan Bapak Paulus itu demikian kuat, tetapi kok sampai 3 kali Bapak Paulus itu memohon kepada Tuhan. Nah, ini juga dapat kita maknai bahwa karena penderitaan atau tekanan atau kesesakan itu berat, maka Bapak Paulus juga tidak main-main dalam menghadapinya, tetapi dengan sungguh-sungguh. Dan satu lagi, ini juga dapat kita maknai bahwa Bapak Paulus itu rendah hati atau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mengapa? Sekalipun Bapak Paulus itu orang yang kuat, Bapak Paulus tidak mengagungkan keakuannya, kekuatan pribadinya, melainkan Bapak Paulus tetap memohon, berserah kepada Tuhan. Yang akhirnya apa? Ternyata Tuhan memberikan kekuatan, cukuplah berkat Tuhan bagi Rasul Paulus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, justru di dalam kelemahannya Bapak Paulus tetap bersabar, tetap bersyukur. Inilah hal yang sungguh baik untuk kita teladani, yaitu justru di dalam kesesakannya, di dalam penderitaannya, Bapak Paulus tetap bersyukur. Mari kita tetap hidup penuh dengan pujian dan syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Memang tidak mudah ketika kita dalam keadaan yang tertekan, yang susah, kok harus bersyukur. Kesedihan, kesulitan ekonomi, sakit, situasi yang kita rasakan pada saat ini, seperti halnya berhubungan dengan COVID-19 atau hal-hal lain yang sedang kita alami, membuat kita bisa saja menjadi cemas, menjadi ragu, sehingga membuat kita kesulitan atau bahkan lupa untuk memuji Tuhan dan bersyukur. Nah, tetapi puji Tuhan, kita mendapat satu pelajaran yang baik dari Rasul Paulus pada ayat yang kita baca malam hari ini. Pengantar dari saya demikian, dan kita akan lanjutkan dengan diskusi. Ada 3 bahan diskusi pada saat ini yang nanti kita akan bahas bersama-sama, kita dalami bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita, terutama pada saat ini.
Yang pertama itu begini, mengapa rasa cemas, ragu, dan khawatir itu membuat kita kesulitan untuk bersyukur? Mengapa rasa cemas, ragu, dan khawatir itu membuat kita kesulitan bersyukur? Kita mulai dulu dari siapa? Oh nggih, Bu Tarni, monggo. Bu Tarni Marno, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Salam. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Di sini kita akan masuk dalam diskusi mengapa rasa cemas, ragu, dan khawatir membuat kita kesulitan di dalam bersyukur. Di sini kami akan menanggapi pertanyaan ini. Di bulan yang sudah kami lewati, kami mendapatkan kabar dari Rumah Sakit Kebumen itu sangat-sangat mengkhawatirkan buat kami. Dengan apa alasan kami? Yaitu mendapat kabar bahwa anak-anak kami berada di Rumah Sakit Kebumen. Maaf, kabar itu melalui apa, Bu? Kabar itu melalui telepon dari pihak Rumah Sakit Kebumen. Ya, silakan. Dan itu yang membuat kami sangat khawatir dan sangat cemas buat keluarga kami. Begitu kami mendengarkan telepon dari Rumah Sakit Kebumen, apalagi di video call, itu pikiran dan hati kami sudah tidak fokus lagi melihat keadaan anak kami yang pertama dan yang kedua di dalam keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan bagi kami sebagai ibu. Memangnya sakit apa, Bu? Anak kami itu menjalankan pekerjaan dari rumah, itu tidak ada penyakit apa-apa, tetapi kami mendengar bahwa anak saya itu mengalami laka di Kebumen. Oh, jadi kecelakaan ya, Bu? Ya, betul, okay. ya. Okay. Ya. Terus waktu itu saya dengan suami saya itu kemarin itu sangat kebingungan. Terus ini mau bagaimana, minta tolong pada siapa. Saya harus segera datang ke Rumah Sakit Kebumen itu. Terus bagaimana saya minta pertolongan dari sanak saudara yang terdekat. Ya, puji Tuhan ada yang menolong kami, salah satu saudara yang terdekat dari kami. Terus kami diantarkan ke Rumah Sakit Kebumen. Iya, terima kasih. Jadi itu Bu Mano tadi dalam keadaan tidak siap menerima berita itu. Berita itu mendadak, tiba-tiba ada berita putra, berapa Bu putranya? Putra kami dua itu mengalami kecelakaan di Kebumen. Ya, betul. Nampaknya Bu Marno ini tidak sedang ketidaksiapan. Ya, terima kasih Bu atas masukan atau pendapatnya, sehingga dia tadi dalam kondisi yang bingung dan sebagainya, sehingga sudah tidak boro-boro bersyukur, sudah menerima berita, kemudian apalagi di video call mungkin diperlihatkan putranya dalam kondisi yang sedang dalam perawatan dan sebagainya. Ya, terima kasih. Nah, ini dari seorang ibu. Nah, sekarang kalau dari pemuda ini bagaimana ini tentang mengapa rasa cemas, ragu, dan khawatir membuat kita
kesulitan bersyukur. Siapa ini, Mbak Clara atau Mbak Tita? Silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk menceritakan sedikit pengalaman saya mengenai rasa cemas, ragu, dan khawatir itu membuat kita kesulitan untuk bersyukur. Iya. Di sini pengalaman saya itu mengenai perkuliahan, pergumulan perkuliahan saya. Iya. Di sini saya itu merasa kaget karena adanya perbedaan yang cukup besar ketika pendidikan di SMA dan juga pendidikan di perkuliahan. Pendidikan di perkuliahan ini saya itu menghadapi banyak sekali tugas yang saya terima, tugas perkuliahan, di mana di situ belum semua materi itu saya pahami, namun tugas tersebut harus dikumpulkan sesuai waktu yang sudah ditentukan dan itu dalam jangka waktu yang singkat. Nah, di situ saya merasa saya takut, saya khawatir akan tugas saya tersebut, bagaimana tugas saya tersebut bisa terselesaikan, sedangkan saya belum memahami materi tersebut dengan baik. Padahal dulu ketika di SMA tidak seperti itu modelnya, begitu ya? Iya. Jadi sekarang ada timbul keraguan, lalu ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Iya. Sampai lupa bersyukur ya. Iya. Karena fokus pada itu tadi apa permasalahan itu. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, jadi ini tadi satu dari ibu, satu dari pemuda yang juga ada wanita. Nah, bagaimana ini pandangan dari bapak-bapak ini sekarang? Siapa ini? Pak Sioto dulu. Bagaimana pandangan Pak Sioto? Apakah kalau bapak-bapak kan kuat, apakah juga pernah mengalami hal serupa? Monggo. Ya, terima kasih. Saya ingin mencoba mungkin dari seorang bapak. Mengapa rasa cemas, ragu, dan khawatir membuat kita kesulitan bersyukur? Tapi itu rasa cemas dan ragu dan khawatir itu tidak mengenal gender menurut saya. Jadi tidak ada bapak, ibu, atau anak pun mengalami semua. Begitu ya? Iya. Karena menurut saya manusiawi kita mengalami itu semua. Karena manusia hidup terdiri dari dua unsur, yaitu ada roh dan daging. Ya, di dalam kehidupan kita sering kita memang menonjolkan atau mengandalkan kedagingan atau kemanusiaan kita, sehingga di dalam kehidupan kita itu nampak bahwa rasa cemas, ragu, dan khawatir itu sangat kental dan sangat menonjol karena kedagingan kita. Tapi menurut saya, diakui atau tidak, rasa cemas, ragu, dan khawatir itu ada tingkatannya. Tingkatan bagaimana maksudnya itu? Nah, ini menurut saya bahwa ada yang tingkatnya sedang dan berat. Ya, kalau tingkatnya sedang misalnya kita itu masih bisa menggunakan akal sehat untuk bisa berpikir, sehingga bisa menggunakan logika. Kalau yang berat tadi? Ya, kalau yang berat itu kita lebih terbelenggu dengan keadaan, dengan rasa itu, yaitu cemas, khawatir, dan ragu itu membelenggu kita sehingga kita tidak bisa berpikir secara rasional. Sehingga sampai kesulitan untuk bersyukur itu ya? Iya. Oke. Sehingga kita tidak sadar bahwa di dalam hidup kita itu ada roh. Iya. Ya. Ya. Bukan hanya daging tapi juga ada roh. Inilah yang selalu menyadarkan kita bahwa kita hidup itu juga ada Tuhan sebagai penolong. Untuk itu kita dalam keadaan apapun kita harus bisa bersyukur. Ini menurut saya yang senantiasa harus kita pegang. Dalam keadaan apapun kita
harus bersyukur. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoto atas pendapat dan masukannya. Ya, ternyata permasalahan cemas, ragu, khawatir yang membuat orang kesulitan bersyukur itu tidak dimonopoli oleh kaum muda, kaum wanita, anak-anak, semua nampaknya lintas gender, lintas batas usia. Jadi anak pun bisa mengalami, laki-laki, perempuan pun juga demikian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan lanjutkan sekarang yang bagian kedua ini. Setelah kita tadi belajar tentang surat dari Bapak Paulus, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari kehidupan Rasul Paulus yang dimampukan tetap bersyukur? Nah, sekarang akan bergantian. Siapa ini? Pak Wagi dulu, monggo. Ini Pak Wagianto. Terima kasih. Kami ingin mencoba menanggapi di pertanyaan yang kedua. Ya. Ya, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari kehidupan Paulus yang dimampukan tetap bersyukur? Ya. Menurut saya, pelajaran yang dapat kita peroleh dari Rasul Paulus adalah kita setia dan harus taat dalam menjalani kehidupan di saat senang maupun di dalam keadaan susah. Maaf, apakah Pak Wagianto sendiri pernah mengalaminya? Mungkin saya belum lama ini juga mengalami waktu keluarga kami terpapar COVID-19. Oh, berarti panjenengan juga terkena ini ya, terpapar COVID ini ya? Iya. Okay. Bahkan di keluarga kami kan ada saya, istri dan 2 anak. Yeah. Yang saya, istri dan anak yang pertama kami terpapar COVID, cuman yang kecil yang enggak terkena COVID. Gitu. Iya. Yeah. Lalu bagaimana pelajaran yang dapat kita petik dari ini ketika Pak Wagianto terpapar bersama bahkan istri dan anaknya di isolasi mandiri atau terpusat? Kami waktu habis swab yang pertama dinyatakan positif, kami bertiga isolasi mandiri di rumah selama 2 hari. Yeah. Terus selama 2 hari ini kesehatan kami bahkan istri malah tambah memburuk. Kami didatangi oleh Bapak RT, bahkan disarankan untuk mengikuti isolasi mandiri terpusat yang ada di Unimus Wonolo Pemijen. Ya, okay. Ya. Di situ kami bersama-sama istri berangkat ke sana untuk mengikuti isolasi mandiri yang di sana sudah ternyata kehidupan di isolasi mandiri di sana begitu menakutkan menurut saya, walaupun saya dalam keadaan sakit yang mungkin luar biasa buat kami di sana. Yeah. Dan ya untungnya sana juga kita dirawat, ada dokter bahkan perawat di sana dalam setiap kesehariannya. Jadi kita pikiran kita bahkan kehidupan kita yang terasa berat mungkin dalam setiap kehidupan kami masih bisa bersyukur karena pertolongan dokter ataupun perawat di sana. Oh gitu ya. Jadi iya. Pak Wagianto merasakan Tuhan menolong, menguatkan dalam penderitaan baik Pak Wagianto maupun istri yang di isolasi terpadu itu ya. Iya, Pak. Apakah Pak Wagianto juga merasakan bahwa itu dipakai oleh Tuhan
sehingga dapat bersyukur, begitukah? Saya kira menurut saya juga dipakai ya, menurut saya dipakai untuk Tuhan tuh, walaupun dalam keadaan bagaimanapun kita harus tetap bersyukur dan memuji nama Tuhan. Oh iya, terima kasih Pak Wagianto. Ternyata Pak Wagianto ini juga alumni dari peralatan terpadu di daerah Unimus ya. Iya. Terima kasih untuk pendapat tentang pelajaran yang dapat diperoleh, yang dapat dipetik dari kehidupan Rasul Paulus yang tetap bersyukur sekalipun di dalam keadaan kesesakan tadi. Ada pendapat lagi, Mbak Clara? Silakan. Ini dari pemuda sekarang, ya silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya akan sharing sedikit mengenai pengalaman pribadi saya sebagai seorang mahasiswa. Seperti tadi yang sudah diceritakan juga oleh Mbak Tita, perbedaan kehidupan di SMA dan di perkuliahan itu memang cukup membuat sulit beradaptasi. Namun dari kesulitan-kesulitan tersebut, kita sebagai mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk harus menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Tanggung jawab itu juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan karena sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berkuliah di universitas atau di kampus yang diinginkan. Dan selain itu, dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi juga Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya atas kita, seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi dalam kesulitan itu tetap bisa bersyukur. Ya, betul. Terima kasih. Nah, satu lagi nih dari Bu Tarni, panjenengan apakah ada juga keteladanan dari Bapak Paulus ketika di dalam kesulitan atau di dalam penderitaan itu dapat juga bersyukur? Monggo. Ya. Kami juga akan menanggapi tadi di depan sudah banyak yang diuraikan. Itu memang betul, kesulitan-kesulitan apapun itu pastinya kita mengalami semua. Tetapi di dalam kesulitan itu kita harus berserah saja pada Tuhan. Jadi kita sesulit apapun, kalau kita mau berserah pada Tuhan, pasti kita diberi jalan bagaimana kita dimampukan untuk bersyukur gitu. Seperti Pak Paulus tadi ya, tetap berserah kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan tidak akan meninggalkan, tetap memberikan kekuatan sehingga kita dapat bersyukur, begitu. Iya, Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, baiklah Bapak Ibu dan Saudara, demikian untuk bagian atau pertanyaan yang kedua. Ternyata ada pelajaran yang dapat kita petik dari surat Bapak Paulus yang kita pelajari pada saat ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Sekarang ini, apa peran gereja supaya jemaat itu senantiasa bersyukur di dalam kehidupannya, baik waktu susah maupun senang, baik waktu sehat maupun waktu sakit. Ya, kita mulai ini dari Pak Yoto lagi. Bagaimana ini peran gereja? Nah, gereja itu kita juga bagian dari gereja. Monggo Pak Yoto, silakan. Terima kasih. Saya ingin mencoba menjawab dari diskusi yang ketiga, yaitu tentunya gereja mempunyai peran yang sangat penting untuk kehidupan bergereja. Ya, gereja karena senantiasa harus memelihara kehidupan jemaatnya untuk tetap bisa berlangsung. Tentunya memelihara secara rohani.
Ya selain itu juga di dalam struktur gereja kita yang kita kenal, yang dipimpin oleh majelis, di situ ada pendeta, penitua, dan diaken, ya mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk senantiasa bisa memelihara kehidupan jemaatnya. Jadi peran majelis gereja itu sangat penting di Ya, sini sangat penting untuk ya. kelangsungan kehidupan bergereja. Ya. Ya selain bisa menguatkan dalam doa, tapi juga harus ada lawatan atau kunjungan sehingga kehidupan jemaatnya semakin kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Gitu. Ya. Lawatan itu mungkin tidak hanya orang yang sakit, terus orang yang mempunyai pergumulan, permasalahan, tetapi menurut saya juga harus jemaat-jemaat yang sehat pun perlu dikunjungi ya. Dalam kondisi yang menyenangkan juga harus dikunjungi menurut saya. Ini juga merupakan bentuk perhatian juga. Inilah yang senantiasa nantinya bisa menjadi gereja yang mempunyai misi yang luar biasa nantinya. Ya, terima kasih Pak Suyoto. Sekarang kalau tadi Pak Suyoto menyampaikan tentang dari sisi ada majelis gerejanya, baik pendeta, penatua, dan juga diaken. Nah sekarang dari sisi jemaat, apalagi pada masa-masa seperti ini, apakah ada pendapat yang lain? Kalau dari pemuda mungkin ada pendapat, silakan apa Mbak Tita, apa Mbak Clara. Padahal sekarang ini modelnya, situasinya seperti sekarang ini. Monggo, silakan. Peran gereja kita atau jemaat itu kan juga bagian dari gereja. Silakan. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya ada beberapa peran gereja yang dapat dilakukan. Contohnya itu dengan cara mengadakan persekutuan doa seperti ini secara online. Karena masih dalam masa pandemi, jadi tidak bisa bertatap muka secara langsung, dapat dilakukan persekutuan doa secara online. Lalu juga dapat mengirimkan renungan-renungan pagi di WhatsApp group untuk saat teduh seperti itu. Berarti memanfaatkan teknologi. Ya, Oke, ya, oke. Terima kasih. Ada lagi? Kalau ada? Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya izin menambahkan untuk dari sisi pemuda, peran jemaat sebagai pemuda di sini memanfaatkan talenta yang dimiliki. Seperti contohnya mempunyai talenta menyanyi, bisa bersama dengan pemuda yang lainnya bersama menampilkan nyanyian walaupun tidak bertemu secara langsung, namun bisa mungkin dilakukan proses editing, lalu kemudian diupload di YouTube untuk kemudian dinikmati oleh semua jemaat, agar jemaat juga merasa terhibur, merasa bersemangat dengan adanya suatu penampilan tersebut. Seperti itu. Lebih-lebih yang isinya tentang ucapan syukur, pujian, begitukah? Yeah. Terima kasih. Ya, tadi dikatakan dari sisi pemuda mungkin juga bisa melibatkan adik-adik kita yang sekolah minggu begitu ya, para pemuda. Terima kasih. Demikian juga para bapak. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kita sudah mendiskusikan panjang lebar pertanyaan 1, 2, dan 3. Baiklah, kita akan simpulkan bahwa segala sesuatu itu bisa dirasakan oleh setiap orang, tidak mengenal laki-laki perempuan atau lintas gender. Kemudian juga manusiawi ketika orang dalam keadaan yang darurat itu sampai lupa bersyukur, akan tetapi adalah baik jika kita mengingat nasihat dari Rasul Paulus, tetaplah bersyukur dalam keadaan apapun. Kemudian juga kita perlu memanfaatkan
teknologi untuk saling membangun dan menguatkan. Peran gereja, baik itu jemaat, baik itu majelis gereja, semua perlu berperan aktif. Sehingga semua saling menguatkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita senantiasa sehingga sekalipun dalam masa kesesakan kita tetap dapat bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akhiri dengan doa syafaat dan penutup. Kembali Dek Tita ya yang menutup dengan doa syafaat dan penutup. Dipersilakan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu, bersyukur Tuhan untuk kesempatan di saat ini ya Tuhan, kami masih boleh mengikuti ibadah persekutuan online. Kiranya ya Tuhan, apa yang telah kami semua dengarkan, apa yang telah kami semua pelajari ini ya Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami mengalami kesesakan, kami mengalami kesukaran, namun ajari kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa meneladani Paulus Tuhan, di mana Paulus tetap tidak menyerah di dalam kesukarannya, Paulus tetap kuat di dalam kesukarannya, itu semua karena pertolongan-Mu ya Yesus. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, saat ini untuk pandemi COVID-19 yang belum usai, kiranya ya Tuhan Engkau turut campur tangan Tuhan, agar pandemi ini dapat segera usai Tuhan, sehingga kami dapat kembali berkumpul bersama, mengadakan persekutuan bersama dengan jemaat yang lainnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap aktivitas kami ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pujian penutup dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan ketiga, judulnya Hidup Kita Yang Benar.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pemahaman Alkitab yang kedua pada bulan katekese ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih.